Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas asesmen harian perubahan iklim dan solusinya soal nomor 1. Nah, soalnya adalah aktivitas yang dapat menghasilkan gas rumah kaca ditunjukkan oleh angka itu adalah nomor 3, pengalih fungsian hutan menjadi pemukiman. Kemudian yang keempat, penggunaan pupuk sintetis dalam bidang pertanian. Sehingga jawabannya E. Nomor 2, upaya pencegahan perubahan iklim dalam sektor industri ditunjukkan oleh nomor 2 itu jawabannya adalah ini ya, nomor 2, membuat kerajinan tangan dari sampah plastik, mencegah ya. Kemudian menghasilkan kertas daur ulang. Jadi jawabannya D. Nomor 3, gas metana memberikan efek rumah kaca yang lebih kuat dibandingkan dengan karbon dioksida. Salah satu penyumbang gas metana yaitu peternakan. Cara meminimalisasi pelepasan gas metana ke atmosfer berkaitan dengan usaha peternakan adalah. Nah, nomor 3 itu jawaban yang tepatnya adalah yang C. Nah, jadi di sini kakak disclaimer dulu ya, kita jawabnya itu tidak berdasarkan kunci, tapi mencoba mencari jawaban yang terbaik sesuai dengan referensi gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan komen di kolom komentar aja. Nomor 4, dampak reklamasi pantai yang berpengaruh langsung terhadap pemanasan global adalah, itu adanya jawabannya adalah yang E, terjadinya erosi pada area yang direklamasi. Nomor 5, klorin yang terlepas akibat terurainya P ke atmosfer dapat merusak lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon memberi jalan bagi Ki untuk menerobos atmosfer bumi yang mengakibatkan kanker kulit serta membahayakan hewan dan tumbuhan. P dan Q yang dimaksud itu adalah yaitu dia klorin yang terlepas akibat terurai P itu ini ya. Kemudian yang masuk merusak lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon memberikan jalan bagi Q untuk menerobos atmosfer bumi yang mengakibatkan kanker kulit serta membahayakan hewan dan tumbuhan. Nah, berarti ini yang terurai di klorin itu kan CFC ya. CFC. Kemudian yang yang menyebabkan masuk ke dalam ultraviolet. Berarti nomor 5 jawabannya B ya. Oke. Nomor 6, salah satu dampak pemanasan global yaitu dapat mengakibatkan gangguan ekosistem di laut. Misalnya terjadi pemutihan karang. Pemutihan karang tersebut terjadi karena itu jawabannya adalah C. Suhu yang tinggi menyebabkan karang melepas ganggang yang memberikan warna. Soal nomor 7, kegiatan yang dapat dilakukan dalam menghemat listrik adalah, nah ini jawaban yang paling tepatnya adalah B ya, menggunakan lampu LED ini kan lebih hemat dengan daya yang tinggi. Nomor 8, pemulung mengumpulkan sampah plastik untuk disetor ke pengepul. Oleh pengepul, plastik-plastik tersebut dilakukan penyucian dan diolah menjadi biji-biji plastik. Biji plastik lalu dicetak menjadi pot bunga, bak air, dan ember. Upaya ini namanya adalah recycle ya. Recycle berarti jawabannya B. Nomor 9, fire extinguisher atau alat pemadam api mulai banyak digunakan di perkantoran untuk tindakan pertama jika terjadi kebakaran. Penggunaan alat tersebut dalam jangka panjang dapat menimbulkan nomor 9 itu jawabannya adalah C, pemanasan global oleh gas CO2. Nomor 10, perhatikan kegiatan berikut. Kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan supaya pemanasan global tidak makin memperburuk keadaan terdapat pada angka. Nah, nomor 10 itu yang nomor 2 benar. Membuat jalur hijau sepanjang jalan protokol. Kemudian mematikan mesin kendaraan saat berada di lampu merah. Jadi jawabannya D. Nomor 11, peralatan listrik menggunakan energi listrik yang berasal dari bahan bakar fosil. Perlu diketahui bahwa penggunaan bahan bakar fosil merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim.
Oleh karena itu perlu dilakukan penghematan penggunaan energi listrik dengan cara. Nah, nomor 11 ini jawaban yang benarnya adalah yang E ya, mencabut stop kontak peralatan listrik yang tidak terpakai. 12. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan beruang kutub adalah yaitu A ya, mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita lanjut nomor 13, kerusakan lapisan ozon dapat ditangani dengan cara yaitu melarang penggunaan cat semprot. Ya, hal yang bisa dilakukan gitu ya. 14. Perhatikan gambar mekanisme efek rumah kaca berikut. Pernyataan yang tepat mengenai mekanisme efek rumah kaca berdasarkan gambar tersebut adalah, nah ini yang paling tepat itu jawabannya E ya, di mana Z itu menunjukkan ini radiasi inframerah yang dipantulkan kembali oleh gas rumah kaca gitu. Jadi jawabannya E. 15. Perhatikan gambar berikut. Kerajinan seperti gambar merupakan salah satu penanggulangan perubahan iklim yang menerapkan prinsip. Nah, ini adalah recycle ya, recycle. Berarti menggunakan gimana ya, memodifikasi bahan yang sampah yang bisa didaur ulang gitu. Oke. 16. Pernyataan yang benar terkait dengan global warming potensial adalah, nah 16 itu jawabannya B ya, metana memiliki dampak 30 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Mungkin almost 30 ya. 17. Konsep pengolahan sampah rating terdapat pada kegiatan. Nah, 17 itu yaitu memikirkan kembali saat ingin membeli barang rating ya. D. Nomor 18. Seorang peserta didik ingin mengetahui pengaruh tanaman terhadap peristiwa efek rumah kaca melalui rangkaian percobaan berikut. Pada awalnya dilakukan pengukuran suhu di kedua stoples sebelum diberi perlakuan. Setelah beberapa jam dilakukan pengukuran suhu udara pada kedua stoples. Pernyataan berikut yang sesuai dengan hasil pengukurannya adalah, nah, jawabannya itu adalah yang A ya. Suhu di toples 2 itu lebih rendah daripada di toples 1 karena di sini O2-nya lebih banyak ya. Jadinya apa namanya tuh, kan dia ditutup nih. Jadi dia tuh apa namanya tuh? Ya intinya O2-nya banyak dari tumbuhan sehingga suhunya menjadi lebih rendah gitu. Jadi jawabannya A ya. 19. Upaya meminimalisasi emisi gas rumah kaca dalam penyediaan makanan yang benar ditunjukkan oleh angka. 19 itu nomor 2 ya, edible tuh maksudnya yang bisa ditanam di rumah gitu ya. Kemudian nomor 3 menghabiskan makanan yang sudah dibeli, nggak boleh mubazir gitu ya. Terus membeli produk makanan di tempat yang paling dekat ya, jangan jauh-jauh belinya. Ini jawabannya D. Nomor 20, pertanian menghasilkan gas rumah kaca berupa dinitrogen oksida. Nah itu adalah karena penggunaan pupuk sintesis. 21. Perhatikan kegiatan berikut. Kegiatan yang dapat mengurangi terjadinya perubahan iklim. Nah, kata kuncinya mengurangi ya. Nah, jadi 21 itu jawabannya adalah yang D. 2, menanam pohon iya. Kemudian mematikan mesin kendaraan di lampu merah. D ya. 22. Tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak perubahan iklim berdasarkan konsep gaya hidup berkelanjutan ditunjukkan oleh angka. Nah, 22 ini yang nomor 2 betul, mengutamakan mengkonsumsi produk lokal, kemudian mengurangi jumlah perjalanan yang dilakukan gitu. Yang paling tepat itu jawabannya C ya. 23. Para petani sering menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen untuk menyuburkan tanaman. Namun, penggunaan pupuk tersebut ternyata berdampak pada pemanasan global. Hal ini terjadi karena ini jawabannya adalah yang A ya, karena pupuk nitrogen itu menghasilkan emisi gas metana.
24. Kemarau panjang yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan dampak dari yaitu perubahan iklim ya. 25. Di sebuah kota besar, tingkat polusi udara semakin meningkat akibat emisi kendaraan bermotor dan industri. Warga mulai mengeluhkan gelombang panas yang sering terjadi dan memperparah kualitas udara. Tindakan yang paling efektif untuk mengurangi dampak pemanasan global di kota tersebut yaitu yang A ya, mengganti kendaraan bermotor dengan transportasi listrik. Ini yang paling tepat gitu. Karena yang berhubungan dengan polusi udara pada emisi kendaraan. Nah, sekarang kita lanjut bagian esai. Jadi di sini ada beberapa esai, ada 5 esai ya. Nah, nanti adik-adik bisa baca sendiri dan pahami ya. Kita lihat nomor 1, gas metana 28 kali lebih kuat dalam memicu terjadinya efek rumah kaca dibandingkan dengan karbon dioksida. Sementara itu, pola hidup vegetarian ternyata dapat mengerem emisi gas metana. Bagaimana hal tersebut dapat dijelaskan? Nah, jadi di sini ada penjelasannya ya. Nah, kesimpulannya tuh dengan mengadopsi pola hidup vegetarian, seseorang dapat mengurangi jejak karbonnya dan membantu mengurangi emisi gas metana yang merupakan gas rumah kaca yang paling kuat. Ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Nomor 2, peristiwa pembakaran hutan sering terjadi di negara kita. Selain menimbulkan asap pekat, pembakaran hutan juga dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi. Mengapa demikian? Nah, karena pembakaran itu dia menghasilkan gas-gas rumah kaca ya. Nah, di sini bisa adik-adik baca sendiri. Lanjut nomor 3. Pada grafik rata-rata peningkatan suhu dan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer berikut, berdasarkan grafik, peningkatan konsentrasi karbon dioksida tidak selalu diikuti peningkatan suhu, seperti yang terjadi pada 1910. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana kesimpulanmu tentang hubungan peningkatan konsentrasi karbon dioksida dengan suhu di permukaan bumi? Nah, jadi di sini ini ada penjelasannya. Beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan suhu karena penurunan karbon dioksida diantaranya meningkatnya populasi tanaman, peristiwa alam yang bisa mengikat karbon dioksida seperti letusan gunung, tangkuban perahu yang menghasilkan zat-zat yang dapat mengikat karbon dioksida seperti nitrogen dan sulfida. Nah, nanti di sini bisa adik-adik baca ya. Nomor 4, peladangan berpindah merupakan salah satu teknik pertanian yang masih banyak dilakukan masyarakat. Padahal peladangan berpindah mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Mengapa demikian? Nah, karena peladangan berpindah itu melibatkan pembukaan lahan dengan menebang dan membakar hutan. Dapat menyebabkan perubahan iklim karena meningkatnya kadar gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida. Pembakaran lahan melepaskan CO2 yang tertimbun dalam vegetasi dan juga merusak ekosistem hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon. Lanjut nomor 5, bagaimana cara melakukan tindakan reduce dalam pengolahan sampah anorganik? Tindakan reduce dalam pengolahan sampah organik, anorganik ini ya maksudnya. Dia anorganik, berarti mengurangi jumlah sampah ini maksudnya ya, anorganik, ini anorganik yang dihasilkan. Ini bisa dilakukan dengan mengurangi penggunaan barang-barang yang sekali pakai, memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan, dan mengurangi konsumsi bahan-bahan yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Oke?